kita habis suluk salam berpelukan. Bapak macam pelukan minta maaf gitu kan. Biasanya kan suka kalau Pak Ustadz ya, kalau Pak Ustadz suka istri Pak Ustadz itu kalau lagi hangat itu Pak Ustadz di rumah suka istri dulu, terutama katanya ayah muda minta maaf, sama ayah juga minta maaf tuh. Kadang-kadang hangat, tapi jarang lagi anak Ustadz minta maaf. Berjamaah, ntar habis berjamaah sholat, berjamaah yang lain. Pokoknya berjamaah enak, berjamaah makan bareng-bareng enak, ngopi merokok bareng-bareng enak. Yang nggak enak mah kayaknya kalau berak bareng-bareng nggak enak kita ngobrol biasanya. Karena kalau di pesantren mah kan kobong empang lele, ya bawahnya ukuran 3 meter tingginya, nah itu namanya WC cemplung kalau yang dicaringin yang di soka. Jadi setiap komplek mempunyai empang gitu Pak. Jadi sekali naik itu 3 orang gitu Pak, cuman kelak sama bilik doang, anyaman bambu. Gitu ya. Di bawahnya lele gede gitu, udah gede. Maka kalau udah kita berak ke pesantren cari bosan 4 tahun udah perkiraan rokok 2 batang lah. Menikmati gitu, nikmat gitu, asal pluk sama lele gitu. Enak gitu. Enak gitu. Bapak mau rokok halaman di bapak mau toiletnya bagus. Kayak itu kalau udah. Jadi masing-masing komplek punya Bapak. Kalau Andalas punya 2, kobong pusat kan Andalas namanya. Dari kampung daerah Eropa, Andalusia. Daerah Andalusia. Andalas. Jadi saya sendiri yang bikin kalau sudah udah kropos bakunya bikin gitu. Kalau udah ada di situnya, berak nggak boleh ngobrol, nggak boleh merokok, tetap santrinya. Namun pengen BHP atau nyunutin rokok dari kobok, kalau ruyuk tirai, jadi biasanya di ruyuk tirai, bapak punya obat tirai, ruyuk tirai, sama. Kita sebelum mengkaji secara perinci berjamaah, kita baca padilahnya dulu. Karena ini padilah luar biasa, ada hubungan dengan dohiron wabatinan, maksudnya ada hubungan dengan keduniaan maupun hubungan dengan akhirat. Kadang-kadang kita juga kan suka pengen gimana ini ya, hidup biar jadi orang kaya kadang-kadang. Bapak pengen jadi orang kaya? Benar. Asal rajin jarang kaya itu kakolom. Pak Ustadz mah embung jadi orang kaya, Pak Ustadz embung gitu. Pak Ustadz mah asal cukup berak, cukup jemboli mobil Pajero, cukup gitu masa. Saya cukup Fortuner cukup, tiap bulan umroh cukup, kawin deui cukup. Kira-kira gitu ada? Kira-kira cukup. Ayo gitu, ayo. Beli nabe, beli baju cukup. Tiap hari dahar di bandar Jakarta cukup. Itu beakan duit tuh. Ayo loba mah teu ngeus teu beak-beak. Kalau ditanya boga duit henteu. Tapi ini paling mah. Nah di sini kita ngambil satu hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau jamaah yang pengen kaya, Allah, jauh Purwokerto, iya Purwodadi, Purwokerto. Waruya an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sholat sholawatil khamsah ma'al jamaah falahu khamsu asya. Sopo wong kang sholat dia si wong ing sakeh sholat kang 5, berarti 5 waktu Pak ya. Jadi kalau Bapak enggak 5 waktu, bosan enggak jawab 5. Jadi 5 waktu dawat gitu Bapak. Jadi enggak cuma maghrib, isya, subuh enggak. Ini dawat ya, dawat 5 waktu ya. Karena di sini sakeh sholat kang 5
ma'al jamaah serta berjamaah palahu, maka itu tetap melakukan wong utawi 5 perkara. Jadi orang diberikan 5 perkara oleh Allah. Syaratnya dakwah Ibu Bapak 5 waktu selama-lamanya, maksudnya abadan, jangan amat-amatan. Kalau sholat maghrib nanti di depan dibahas sholat maghrib ini, sholat duhur padilahnya seperti ini, karena beda-beda. Yang ke-1, awalul la yusibul faqra fid dunya. Orang yang sholat berjamaah seumur hidup tidak akan kekenaan hidup belangsak. Cukup deh, yang beli mobil cukup, yang nyium 7 tingkat cukup, yang beli tanah 5 hektar cukup. Dan syaratnya berjamaah terus menerus. Aduh berat Pak Ustadz, dengan jadi miskin lah. Berat Pak. Kita kan paling bisanya maghrib kayak maghrib paling subuh, isya kadang ya bisa duhur. Kalau Pak Ustadz pribadi, Pak Ustadz nggak mikir ya dulu asal masing-masing. Nanti di depan dibahas kenapa sih sholat asar masuk berjamaah, kenapa sih sholat maghrib masuk maghrib. Kenapa sih kalau sholat Jumat nggak berjamaah? Yang kedua, ya wasani ya Allah Ta'ala anu azabal qabri, utawi kang kapindo iku ngangkat sapa Allah Ta'ala anu saking wong apa siksaan kubur, ing siksaan kubur. Jadi orang tersebut yang hidup di alam dunianya dawam sholat berjamaah dibebaskan dari siksaan kubur. Begitu dia matinya juga husnul khotimah, enak. Begitu masuk ke alam kubur dia nyesel. Nyeselnya kenapa? Kenapa enggak aing dari dulu ieu pae? Katanya alam kubur enak ini. Kenapa? Enggak kena siksaannya deh. Maka alam akhirat pada kain disebutnya alam penyesalan. Kalau yang sakit nyesel pengen tobat, yang kafir nyesel pengen jadi Islam, yang amalnya bagus nyesel kenapa enggak dari dulu? Hidup di alam dunia baru masuk pabrik. Kalau nggak percaya baca Al-Quran. Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fakum minal muslimin. Bagi orang muslim, bagi orang kafir, ya Allah saya minta tempo akhir waktu 1 menit ya Allah. Wa aku minal muslimin, saya pengen jadi orang muslim. Kalau orang muslim yang celaka, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa aku minas sholihin. Ya Allah, saya pengen pulang lagi ke dunia, pengen jadi anak yang soleh. Gitu Bapak. Jadi ada penyesalan orang yang celaka. Tapi kalau sama orang yang bagus mah orang yang bagus mah itu mirip seperti bayi. Seperti bayi. Bayi, kenapa bayi susah lahir ke alam dunia? Karena bayi takut alam luar lebih sempit daripada alam perut. Begitu dia lahir ke alam dunia, cerot aja. Wah, dia itu nangis nggak mau pulang lagi ke alam perut. 2, dia diusap setan. Diusap setan. Maka ada ajaran Islam, begitu Bapak nongol, bayi keluar langsung diadani. Allah diadani, kelihatan. Tujuannya apa? Begitu setan musab, diadani hilang bekas usapan setan. Maka pertama ditempelkan dalam hati bayi asma-asma Allah. Allah berdoa. Jangan dekat-dekat, jangan baru nongol. Kan nongol dulu kan dari tempat kalau di Sunda tempat pelawangan. Jadi secara bahasa sopan dari rahim ibunya disebutnya pintu pelawangan. Jangan baru nongol kepala, siapa bidan dingin mau diadain, tar dulu, tak bidan. Baru kepalanya doang ini ayahnya, tar dulu. Lalu nanti udah keluar, kalau bisa sama Bapak begitu si bayi keluar sama Bapak. Kalau bisa mas sebelum dimandiin, begitu keluar bayi kasih sama kita digendong. Diadain kali. Tapi proses insya Allah anak itu jadi anak soleh. Amin. Kalau Pak Ustadz mah boro-boro diadanin, lahirnya juga Pak Ustadz mah habis duhur, ibu Pak Ustadz pulang dari kali ke rumah Pak Ustadz 1 kilo, lahirnya juga di kolong meja. Beneran Pak Ustadz. Jadi habis cuci karena jauh ke kali, habis cuci dari kali juga kata ibu sebelum mulus. Begitu nyampe ke rumah langsung aja ke kolong meja. Orang tua enggak, suami enggak ada, udah ke sawah. Namanya di kampung dulu mah belum ramai kayak sekarang, udah masuk ke kolong meja. Meja itu kan meja
Ya itu ya dulu kan di kampung meja di atasnya tempat nasi bersama. Udah kalau meja aja gini. Wah, ada lahiran. Boro-boro diadanin. Maka Pak Ustaz agak tolol gitu kan. Enggak diadanin. Kalau pada KM oh dia mah baru nongol kepalanya juga udah Allah. Soleh kayak itu. Maka begitu dapat 7 hari diulangi lagi sambil beri nama, sambil potong rambut, sambil diadani. Juga di sini juga sama kayak gitu. Kalau bayi udah seminggu gitu, 40 hari ada diadani, potong rambut, diresmikan nama. Wahai jamaah, bapaknya memberikan nama kepada ini dengan nama Fajar. Bagus. Al-Fatihah gitu biasanya. Iya gitu ya. Fajar, ada pijin, beda mana? Kalau Fajar umum di luar sono, kalau mananya pijin sama nongol. Tapi kalau dibaca Fajar barang perempuan begitu, maka bagaimana cara error dua sina sana sunnah beda, dibaca sina bisa jadi gigi, sana jadi tahun, sunnah jadi hukum sunnah, hurufnya masih aman kayak gitu lah. Kayak maka kita di alam dunia tidak berhenti pengen bahagia di alam akhirat dengan kalimat yang ringkas, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka kalau dihitung kita akhirat mah ada 2. Kalau dunia mah Robbana atina fid dunya hasanah, dunia kita. Kalau akhirat mah Robb wa fil akhirati hasanah, ada tambahannya, wakina ada bana. Maka kalau bisa mah kalau milih perbandingan, apa penting banyakkan amal dunia, apa pentingan banyakkan amal akhirat, mendingan akhirat kan, karena akhirat mah ada 2. Robbana atina fid dunya hasanah cuma 1 di dunia. Kalau akhirat mah wafil akhirati hasanah, dan yang terakhir wakina ada bana. Ya Allah, saya pengen di dunia bagus dan di akhirat bagus, dan selamatkan saya dari api neraka. Maka insya Allah kita sekarang lagi menuju alam sorga, insya Allah 15 menit lagi. Jadi kalau nyari duit mah masuk jam berapa kerja? Jam 8 pulang, jam 4 sore, lamaan nyari duit itulah. Insya Allah niatnya juga kan untuk bekal akhirat. Jadi akhirat. 3. Nomor ketiga, wasalisu yuto kitabahu biyamini. Nomor ketiga, diberi catatan amal di padang mahsyar dari alas sebelah kanan temen. Utawi kapindo iku dewe ieu si wong iki kabeh wong kalawan tengene wong. Nah ini kalau orang yang calon sorga datang catatan amalnya sebelah kanan. Kalau yang calon orang muslim ke neraka dulu dari sebelah kiri. Kalau orang kafir datangnya dari arah belakang. Kan ada kata bapak nanti di padang mahsyar datang catatan amalnya dari sebelah kiri. Nggak siap-siap siap-siap ya, bisa siap-siap. Kalau datang dari sebelah kanan, iya dalilna. Eta calon, eta mah 14 bae ka surga eta mah. Maka seluruh umat Islam, umat Nabi Muhammad kabeh ka surga. Nu tukang mabok, nu terong salat, nu tukang merkosa, nu maling, kabeh ka surga. Nu cuma tadi ya mah mampir dulu, kalau yang bagus mah itu bedanya. Itu bedanya. Dan orang Islam masuk ke neraka semakin lama semakin habis dosanya, udah habis baru dipindahin ke surga. Kalau orang kafir mah enggak, semakin lama semakin hebat tendangan malaikat juga di neraka. Ayo gitu doang. Warabiu nomor keempatnya kita insya Allah minggu depan. Karena kalau membahas ini bikinnya enggak kebahas. Semuanya ada banyak.
wa surriat bil Madinah lan den gelar ieu salat berjamaah kalawan negeri Madinah. Jadi dipopulerkan pada KM salat berjamaah sama Rasulullah di Madinah. Kalau di Mekah mah enggak, masing-masing di rumah. Di rumah. Karena kalau di Mekah mah kelihatan sholat dibunuh, para sahabat dibunuh. Jadi Rasul juga sholat sembunyi-sembunyi. Maka ada riwayat, ada Gua Hiro, ada Gua Sur, ada Jabal Nur. Itu persembunyian. Nah begitu pindah ke Madinah, nah di Madinah mah masuk Islamnya sehari bisa 100, seminggu bisa ribuan. Kalau di Mekah dakwah Islamiyah Rasul paling setahun ada 2 orang, setahun ada 5 orang, mati lagi 5 orang, gak ada lagi. Tapi begitu di Madinah dengan secara zumah, rombongan masuk Islam. Maka kalau nggak percaya Bapak, nanti Bapak umroh atau haji, bedakan penduduk manakah penduduk dengan Madinah, bedakan sama Bapak. Sopan santun orang Madinah, ramah beda. Dari mulai di pelayanan di toko apanya. Maka Pak Ustadz dulu nggak percaya, ayo kamu katanya haji, kamu ke Mekah bedain secara pergaulan orang Mekah dan orang Madinah. Ramahan sopan santun orang Madinah. Emang jauh Pak Ustadz Mekah dengan Madinah jauh. Kalau naik di jalan tol ukuran 7 jam. Dari mana Bapak jalan? Karena di sana mah nggak ada bayar tiket nggak ada, cuma bentuk mirip seperti jalan tol. 7 jam dari mana Pak? Dari sini ke Bandung lebih. Karena Pak Ustadz haji udah, Pak Ustadz umroh udah 7 jam itu di mobil itu lurus aja udah. Paling berhenti sekali isi bensin. Udah berhenti sekali tuh. Ke Jawa Tengah kan? Semarang ya, Kendal, Tuban. Kalau kita mah 7 jam ke Jawa, hampir di rest area-nya lama ya. Rusono enggak, karena kalau bagi kita haji dari mulai berangkat di Madinah udah dimasukin makanan sama minuman. Ntar berarti lagi kayak di pos berarti udah dimasukin lagi bekal lagi dari pemerintah. Jadi nggak ada lama-lama berhenti, nggak ada. Langsung mobil masuk ke hotel 7 jam. Begitu umroh sama 7 jam. Nah dengan perjalanan Rasulullah Bapak, dengan perjalanan Rasulullah akhirnya sampai kepada para sahabat, kepada umatnya itu hampir berjalan Bapak. Maka syukur alhamdulillah Pak Ustadz dari Rangkas Bitung, dari Baduy ke sini perjalanan kurang lebih 2 jam. Pak Ustadz merantau di sini, dakwah Islamiyah di sini, alhamdulillah masyarakat musola Al-Barkah ramah-ramah, sopan-sopan. Ngaji belum mulai, bingkisan sudah disiapin. Gimana sopannya coba? Kenapa Bapak? Masyarakat Madinah Bapak asal usul marhaban, begitu marhaban kepada Rasulullah dari Madinah nih, datang dari Mekah. Pas di tanah Wadi Nu'man, jadi wadi itu lembah, itu nama tempat. Tola al-badru alaina bin saniyatil wada, asema tola al-badru, ya Allah telah muncul cahaya Rasulullah. No 100 kilo lagi udah kelihatan tuh, cahaya Rasul ngebumbung ke atas tuh, kelihatan. Nah disambut tuh bin saniyatil wada, Rasul masih ada di dataran lembah saniyatil wada. Kalau yang sekarang mah adanya di dekatnya tanah yang mau Jumarot Mina Bapak. Ayo coba Bapak, kalau Bapak nggak berani diantar sama Pak sono. Ayo bareng-bareng jamaah Al-Barkah, amin. Kita umroh atau haji nanti Pak Ustadz yang ngebawanya. Ayo. Jadi Pak Ustadz insya Allah terima duduk aja Pak Ustadz, insya Allah nanti. Ayo mampir aku nak kudu di peta ongkos ke Iman, apa lewat apa guru ongkos. Kadang-kadang ada murid pada KM, Pak Ustadz yuk makan yuk, ayo berangkat aja Pak Ustadz. Begitu beres makan, sama Pak Ustadz bayar aja sama Pak Ustadz semuanya. Itu honor siapa? Ayo biaya kok, ayo kudu bayar kami. Tapi enggak ada Bapak Ustadz alhamdulillah kita. Jadi udah sejarah Bapak lihat ya sekarang dakwah Islamnya yang di Tangerang, yang di mana itu yang berjuang terus perantau.
Di kampung Pausan di Bapak ya, di kampung Pausan. Kiai banyak, tapi anu nongol mah orangnya perantau Bapak. Orang yang perantau. Di kampung Pausan, santai kelindak. Dari kampung Pausan yang asli merantau, orang lain merantau ke kampung Pausan mah kalau tadi ini orang sama. Di kampung Pausan kalau Pausan ujung orang pedalaman itu orang Jawa kelindak. Banyak orang Jawa tukang ada, jadi RT, jadi RW di sana di kampung orang banyak. Di sini alhamdulillah Pausan ngajar ngaji, di sini Pak DKM bukan Pausan dikit. Orang sini nyaman alhamdulillah, tinggal nyiapin tempat kata orang sini. Ayo orang Jawa, orang mana, orang seberang tinggal di kampung baru, urusin musola, nggak pekerjaan kerja, nggak punya jodoh, ada anak kami. Jadi orang Madinah itu begitu datang muhajirin dari Mekah, ditawarin, nggak punya kerjaan kamu kerja di sini, nggak makan kamu makan, nggak punya istri kami siapin. Kebaikannya penduduk Madinah, maka orang Jawa berangkat dari Jawa Tengah, Jawa Timur ke sini bujangan. Datang di sini berapa tahun, istri dapat warisan. Dapat hutang, dapat yang anu bagus deh hutang nama aku. Itu Pak, itu Pak Ustaz kenal, begitu kalau kenal video orang nikahnya sama kita kapalnya. Ya, Madinah lain aku, maka disebut Madinah kota Rasulullah. Maka Rasulullah hijrah ke Madinah, di kuburnya juga di Madinah, wafatnya di Madinah, dan sekarang menjadi masjid yaitu Nabawi. Artinya Nabawi, masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya berjamaah paling sedikit imam wal makmum, imam satu, makmum satu. Jadi itu berjamaah, nggak perlu imam dua, nggak perlu. Kata yang di depan gue, saya jadi supir cadangan, ya boleh, tapi jangan maju berdua, tentu aja. Jadi dianjurkan di Pak DKM jadi imam. Nah ini yang di belakang Pak DKM, calon supir yang biasa dipercaya. Kalau nggak ada Pak DKM, siapa biasanya? Jadi tujuannya di sini kalau Bapak melihat, kenapa sih suka sepupu kiai-kiai ada di belakang imam? Sebenarnya itu calon supir, begitu supir ini kentut atau bakal mundur, nanti maju supir cadangan. Jangan sampai di sini supir, di belakang ada yang pakai kaos depo bangunan. Coba Bapak, di belakang kiai-kiai begitu batal imam maju, yang pakai kaos depo bangunan. Udah kelihatan bujurnya waktu saya. Aduh, udah kagak nyaman lah, nggak nyaman. Jadi kata Bapak melihat, kenapa sih yang bersama kiai? Cuma di sini doang Bapak. Kalau di kampung Pausan, khusus kiai-kiai gede, yang sudah haji. Kedua kiai-kiai kecil, yang terakhir anak-anak. Kalau di Tangerang enggak, ceyer depo bangunan paling depan. Maka kalau yang jamaah Pausan yang bisa bilang, awas kamu kalau sholat Jumat paling depan. Emang kenapa Pausan? Ngeganggu. Begitu lagi sholat Allah di dalam hatinya itu kan mengganggu niat Bapak. Siapa Bapak? Gimana kita enggak gerakan hati orang di depan mata kita ada tulisannya? Coba ayo. Di khusus juga Allah depo bangunan. Itu pada gitu kan. Kalau di bangsa seperti itu. Maka sekarang begitu Pausan aja, nah sekarang kalau Jumat jarang Bapak. Depo bangunan semuanya di belakang. Dulu mah ada altar dulu. Kamu apa di belakang aja kamu. Biasa juga kamu belakang. Main di depan aja kamu. Yang pertama, wahya fil Jumat, adanya asal usul berjamaah adanya di sholat Jumat. Nah kalau di sholat Jumat menjadikan syarat, persyaratan sholat Jumat kudu berjamaah. Dan berjamaahnya persyaratannya cukup 1 rakaat, yang 1 rakaat lagi mah terserah mau kabur. Maka kalau Pausan pesantren di Caringin, di almarhum Abu Ya Aba Usuk, karena satrinya nyampe 2000, waktu Pausan di situ 1500, komplek Pausan aja 700, masjidnya kecil, jadi Jumat itu sampai 2 kali balikan. Jadi imam rakaat di kedua, nanti imam baca surat Al-Ataqah, nah sepotong masjid buat dari paroko, cepetan sholatnya masing-masing mundur, maju lagi rombongan. Imam belum salam, nah rombongan yang setengah tadi berdiri lagi. Jadi bab muparoko. Ya, berhubung di sini sudah ada 2 tempat,
Pak Ustaz susah ngebelokinnya. Pengen Pak Ustaz. Cuma di sini susah. Susahnya apa? Karena di Kampung Baru masjid ada 3 apa 4. BSN, Atapaula, Atapa ini, sama Indah. Karena yang paling bagus satu kampung itu harus satu. Kecuali tidak muat, susah untuk mempersatukan, baru boleh 2 juga penuh, susah, boleh 3. Tapi kalau 1 juga masih kosong, ngadain masjid 2, siapa yang duluan itu yang sah, yang ke belakang itu yang batal gitu. Maka mudah-mudahan ada At-Taqwa Ula, ada At-Taqwa depan, ada Jabal Nur, kan masih Kampung Baru juga, Jabal Nur juga kan maksudnya, ada Jabal Nur, ada Indah Kiat juga ada dalamnya, ada masjid. Mudah-mudahan cukup pada persyaratannya, amin. Maka bosan dulu ada karya Indah Kiat. Ustaz mau nggak jadwal jadi ngajar ngaji di Dakiat mana jadi jadwal jadi imam Jumat? Kata Ustaz berapa bayarannya? Belakang aja kita 500, nggak mau Ustaz, 500 mah rugi. Kalau 5 juga mau, gimana mah resikonya berat kata Pak Ustaz. Berat lah, mau 5 juta nggak mau, Ustaz juga nggak mau 500 mah, udah salaman pulang aja Ustaz. Kalau Ustaz yang sekarang jadi imam Jumat, Pak Ustaz datang DKM 7 kali datang. Ustaz jadi DKM, Pak Ustaz mau jadi imam Jumat, persyaratan 1 gratis. Aduh kata DKM, cocok nih baru di Kiai ini. Kita gratis, nggak dibayar. Tapi kalau mau dibayar, mau 5 juta. Tapi kalau gratis, mau Ustaz gratis, alhamdulillah gratis. Karena di dalam fikih tidak sah menyewa imam, tidak sah. Kenapa? Karena imam juga wajib sholat Jumat. Mirip Bapak seperti mengontrakan 1 pintu kontrakan. Yang kontrakan ngisi, yang punya kontrakan juga ngisi. Gimana ceritanya kata yang kontrak? Kamu juga ngisi, gitu kayak gitu. Maka kalau mau Bapak ngasih itu mas soda, itu gitu lah. Ini mas soda aja dari masjid. Jangan oh ini bayarannya jangan. Enggak saya. Nanti di depan ada insyaallah. Yang kedua, yang paling abdul kalau dalam Jumat rukun bayar syarat kalau enggak berjamaah. Nih takut Bapak menemukan ini praktek sholat Jumat dulu, masuk pada 2 orang Pak. Ini takut jamaah ada yang acara dalam waktu sholat Jumat. Karena di sini kadang-kadang angor setengah 1 dicontoh. Ini contoh aja Pak ya. Ini imam Jumat itu yang jadi makmumnya. Kosongnya mau banyak Pak, ribuan kosong nama. Jadi ini contoh aja. Nah udah sholat sekarang, Allahu Akbar masyahid. Nah ayo saya udah langsung rukuk, langsung sujud. Langsung, cepetan ini mah contoh doang, mau ya Allah biha cepetan. Nah terus berdiri terus. Nah ini yang makmum sekarang boleh dia sholat sendiri. Contoh nih, ini contoh. Yang makmum pengen berak, yang makmum punya HP bunyi melulu, atau punya acara jalan-jalan lagi ditungguin. Nah ini makmum yang ini karena sudah cukup 1 rakaat. Ini tinggal sholat sendiri udah. Ini kan lagi baca udah, cuma sholat sendiri aja udah. Allahu Akbar. Udah sholat sendiri aja udah. Sholat sendiri terus. Langsung peluk salam. Udah pulang. Ini contoh. Udah pulang itu karena ada acara. Sudah pulang kau. Subi sekarang datang nih. Saya masuk Subi. Nah sekarang ini yang karena Bapak lambat dari perusahaan. Nah baru imam dapat 1. Kamu sekarang jangan tebak-tebak apa kamu jauh soalnya ini. Kamu adanya di pinggir jalan sholatnya ini. Diberikan ini, nanti di sini kan. Ini kan baru datang masih jalan apa ini sholat. Kedua kan ini kan dalam. Nah, udah sholat terus. Ayo bacain terus. Ini kan udah ngamuk terus. Cepetan jahit. Ini berikan imam sudah buat terus salam. Kamu duduknya seperti tayat awal Tahu aja. Kamu bertanya-tanya kamu mau berapa rakaat kau? Salam. Ayo Subi berdiri. Dengan nama 1 rakaat. Bedanya gitu doang Bapak. Jadi jangan sampai Bapak yang di mesin udah dapat 1 rakaat, wah udah ketinggalan ini. Jangan sama kayak gitu. Ini mah enggak ini kalau yang sholat doang mah contoh mundur Pak itu. Mundur. Nah, contoh mundur dulu. Kamu gitu aja udah. Kamu kayak air. Subi dari sini Subi. Ya Subi. Ini namanya Subi karena dia lahirnya di waktu subuh. Subi. Nah,
Contoh imam lagi tahiyat akhir. Nah, ini pasti kan sholatnya di jalan raya kan Jumat ini. Ayo sholat di kota Mua buru-buru nih, ayo sholat Jumat. Imam yang di masjid lagi tahiyat akhir. Udah contoh ini mah dalam masjid itu mah di jalan raya. Usolinya ini usoli maka dipakai tebak-tebakan pada KM. Sholat wala nawa wala sholat. Sholat kemakai niat kemakai sholat. Kenapa? Niatnya mah Jumat, prakteknya mah sholat duhur. Ini niatnya juga kayak usoli malam Jumati ulang itu. Usoli. Makmumah Allah Akbar biasa sholat berdua rakaat. Udah langsung tahiyat. Lihat ngejar imam. Iya, ya gitu. So, assalamualaikum. Berdiri subuh. Nah ini subuh yang makmum prakteknya sholat duhur. Usolinya mah Jumat coba. Maka dalam Qaulul ketebak-tebakan apa sholat yang tidak pakai niat, apa niat yang apa ini prakteknya seperti ini. Niatnya mah sholat Jumat, prakteknya mah sholat duhur. Ayo sholat duhur prakteknya terus. Ya kami usoli lagi ya, boleh. Oke, kali lagi. Kau dari sini lagi kamu subuh. Cepetan subuh udah mau habis waktunya sudah. Ini takutnya begini Bapak, masyarakat imam sudah tahiyat. Udah ketinggalan tahiyat. Itu takutnya. Padahal masih ada waktu nih. Oh, ini lagi tahiyat, udah kedengarkan pakai speaker. Udah tadi kan bawa motor, udah jangan direm-rem motor jadi gas. Langsung Allahu Akbar. Sholat Jumat ini ya, Jumat udah langsung. Oh, sholat Jumat ini tadinya sholat Jumat udah langsung. Assalamualaikum. Nah, naik. Nah, ini prakteknya Nur ya. Tapi jangan ngangkat tangan tuh, itu kan belum waktunya angkat tangan. Angkat tangan mah di tahiyat kedua nanti. Dulu lagi kamu, salah. Bapak itu bisa terima urusan ini Bapak. Kalau lebih salah. Assalamualaikum. Ini. Ayo sholat. Cepetan subuh. Ini praktek dong ini. Ya. Nah terus subuh. Ini niatnya mah tadi Jumat, prakteknya mah duhur. Terus subuh. Terus dapat baru 1 rakaat. Terus karena kan kalau yang tadi mah dulu kan cuma menyantelkan berjamaah doang. Terus ayo capek tenang aja asal kan ya. Nanti kan yauma ini tuh hadis akbar nanti kan ngomong nanti. Terus saya berdiri lagi. Nah ini prakteknya sholat duhur. Jangan 2 rakaat Bapak, kasih Bapak. Harus 4 rakaat. Nah ini supaya kita tebak-tebakan. Niat nggak pakai sholat nggak pakai niat. Kalau nggak paham diulang lagi Al-Qur'an. Nah tadi udah setelah lagi, ayo capek ya terus. Nah insya Allah jamaah paham karena kalau pikir mah harus pakai contoh. Kalau nggak pakai contoh, tapi awas jangan kebanyakan contoh. Biasanya kalau kebanyakan contoh repot. Salam. Nah ini namanya subuh, niatnya mah Jumat, usoli Jumat, prakteknya madu. Kalau dipikirin sama otak nggak masuk akal. Ini kalau menemukan imam waktu tahiyat, tapi kalau menemukan rakaat pertama mah dan rakaat kedua, ya itu mah cuma nambah 1 rakaat. Yang maksudnya Bapak jangan sampai, udah mulai di masjid, udah habis waktu jangan dimakan jangan. Mendingan kopi kita langsung aja makan. Rakaat ke Jumat ke alhamdulillah. Ya udah pulang ya. Kalau kadang nanya kenapa Pak Ustadz boleh enggak ibu-ibu sholat Jumat? Boleh. Ibu-ibu sholat Jumat boleh. Dan dohor tidak perlu sholat dohor lagi. Padahal sholat Jumat bagi perempuan tidak wajib. Contoh begini Bapak, anak kecil wajib enggak sholat Jumat? Enggak. Orang yang sakit? Enggak. Sekarang bagaimana kalau orang yang sakit ikut sholat Jumat? Bebas, duhur tidak perlu di sholat duhur lagi. Padahal tidak mirip seperti perempuan. Maka anak kecil, orang sakit dan perempuan tidak wajib sholat Jumat, tapi beliau kalau sholat Jumat duhur tidak wajib. Saya mau sholat duhur lagi enggak apa-apa. Gitu deh. Takut ada pertanyaan. Kadang kalau ibu sholat Jumat wajib enggak sholat? Enggak. Itu kan sekelasnya ibu, orang sakit, sama anak kecil. Kalau sudah hadir dibersihkan. Sekian Bapak, pada Pak Ustadz kangen karena 2 minggu kemarin libur. Apa 3 minggu ya? Karena bulan kemarin Pak Ustadz kan cuma 2 minggu sebenarnya makanan, cuma waktu membatasi kita. Sebenarnya Pak Ustadz tadi habis maghrib acara tahlil, cuma Pak Ustadz ekspres. Kata Pak Ustadz, itu tahlil habisnya, Pak Ustadz pengajian di seberang.
Habis maghrib boleh, tapi asal ekspres. Boleh Pak Ustaz, ekspres Pak Ustaz. Selamatan rumah, itu Pak Ustaz, 500.000, alhamdulillah. Udah 3, udah langsung ke sini, datang ke sini kemana orang? Nggak tahu Pak Ustaz kalau ada tinggal, nggak tahu mereka. Karena Pak Ustaz kalau siang udah pergi gerangan di rumah, nggak tahu. Ada ibadah DKM Pak. Ibadah DKM. Iya. Membawa iman Islam di tempat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tahu mau bosan libur Pak Ustaz. Banyak libur aja lah, ada yang meninggal di situ kalau gitu. Tapi alhamdulillah jamaah dipindahkan ke tanggal 24 ya enggak apa-apa. Ya, ini baru pembukaan Pak ya. Belum prakteknya, cuma belum masih jauh ini baru pembukaan. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bihaya Allah, bihaya Allah, bihusnil khatimah. Ya Allah, bihaya Allah, bihaya Allah, bihusnil Allah